orang sukses itu mereka hidup di lingkungan positif. Tidak ada mungkin orang sukses hidup di lingkungan negatif. Tapi kan jadi gini, kayak gua aja yang masih muda ya kan. Si muda loh. Mungkin ini apa ya? Ada kata istilah mencari jati diri. Nah, mungkin kalau yang dari cerita lu tadi berdua itu gua tangkap yang keluar dari zona nyaman, yang Bang Andri juga mungkin sama, yang gua nggak mau kerja di pabrik terus gitu. Nah, itu kan entah itu baru ngehnya sekarang ataukah emang pada saat itu udah ngeh gitu kan. Nah, yang untuk anak muda nih, perihal mencari jati diri itu kayak gimana tuh? Kayak, oh gue harus memutuskan nih kalau gue tuh harus sukses pada hari ini juga gitu. Mungkin lu kayak ya lu kayak menghindari itu kan jati diri lu, oh gue nggak boleh eh, masuk ke lingkungan yang negatif nih, gue harus positif. Ya kan itu jati diri gue harus gak usah ke situ deh, gue ngurangin. Itu Ya. menurut tuh gimana tuh? Kalau menurut gua sih kalau jati diri ya, Nah, gua dari dulu nggak pernah mempertanyakan masalah jati diri ya. nah, Sebenarnya agak agak aneh juga kalau misalkan ada anak-anak muda yang mempertanyakan jati diri gua. nah, Sebenarnya kalau dibilang aneh, kalau menurut gua pribadi itu aneh. Cuma ya mayoritas semuanya hampir seperti itu. Sedang mencari jati diri. ya, Sebenarnya kan jati diri itu apa sih jati diri ya? ya, Jati diri apakah menurut gua sih jangan jati diri. Tujuan hidup lah. Tujuan. oh, Ya, gua mencari tujuan hidup gua. Tujuan hidup gua itu untuk apa sih? Jadi alangkah baiknya ke tujuan hidup, jangan ke arah jati diri. Jadi tujuan hidup kita. Misalkan tujuan hidup kita, gue pengen sukses misalkan ya, pengen sukses. Cuma sukses ini kan setiap orang punya ukurannya masing-masing. Iya. Di saat kita misalkan sekarang tidak punya kendaraan motor misalkan, gue ngerasa sukses kalau gue udah punya motor, ya kan ukurannya. Iya. Berarti kalau dia sudah punya motor, dia sudah sukses kalau ukurannya. Tapi di saat punya motor, kalau misalkan gue punya mobil, gue pasti sukses nih. Jadi setiap kita menaiki taraf hidup itu kesuksesannya akan berbeda-beda, pemikiran kesuksesannya ya. Sama halnya di saat kita sekarang atau gue pribadi sekarang. Sukses itu seperti apa sih? Mayoritas orang materi. Ya materi. Kalau misalkan kita sudah punya mobil, motor, rumah, dan ya segalanya tercukupi, itu sudah sukses. Sebenarnya nggak cuma itu. Yang terpenting adalah sukses itu kita bisa keluar dari zona yang memang negatif untuk sekarang ya. Di saat kita sudah bisa keluar sekarang, itu berarti kita pun sudah sukses. Nah itu kalau misalkan ukuran kita ke materi, sebentar lagi akan menuju sukses materinya. Karena kita sudah keluar dari zona negatifnya. Nah, karena kebanyakan orang sukses itu mereka hidup di lingkungan positif. Tidak ada mungkin orang sukses hidup di lingkungan negatif. Kalaupun ada ya saya belum pernah mendengar sih. Ada. Siapa? Yakuza. Yakuza. Sukses Itu sukses. Ini apa? Gangster. Gangster. Ya mungkin itu suksesnya dia di bagian negatif ya. Di bagian negatif khusus dia sukses. Iya. Itu bagus juga sebenarnya kalau di lingkungan negatif kita bisa sukses. Bagus itu. Cuma mayoritas ya, itu cuma mungkin 0,1%. Ya kebanyakan kan orang sukses itu ada di lingkungan positif. Zona Jadi positif. seperti itu. Nah kita sekarang yang masih berpikir ke arah mencari jati diri, lebih baik tujuan kita itu ke arah tujuan hidup. Bikin tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Misalkan untuk menjadi orang sukses biar bisa mengangkat perekonomian keluarga. Nah setelah kita punya tujuan, ya step by step kita mengarah ke sana. Jadi nggak bingung. Kalau misalkan kita pemikirannya masih jati diri, kita melangkahnya bingung. Ya karena bingungnya kita mau mulai dari mana nih? Misalkan mulai dari kerja di pabrik. Jati diri kita kerja di pabrik. Jadi kan bingung kita. Jadi bingung seperti itu. Jadi pemahaman jati dirinya kan kita pun masih samar ya. Tapi kalau tujuan hidup itu setiap orang memahami tujuan hidup kita itu pengen jadi sukses, berarti kita
keluar dulu dari zona negatif, masuk ke zona positif. Itu di sana titik awal kita untuk mencapai kesuksesan. Jadi seperti itu. Bikin tujuan hidup. Ya, tujuan hidup sih yang terpenting. Jadi keluar deh dari apa yang namanya lu cari jati diri lo, keluar. Mendingan sekarang lu tentukan tujuan hidup lu. Ketika lu udah menentukan, nanti bakalan dapat feel-nya, jalannya ke situ Ya. Dengan sendiri. dengan sendirinya. Dengan Tapi sendirinya. yang pasti tentukan tujuan hidup dan jauhi zona negatif. Ya. Karena jujur waktu tahun 2006 memang benar itu. 2006 kenapa gua ke Bogor? Itu di Bandung kalau dibilang gua tuh hidup di lingkungan yang negatif ya memang negatif. Dan ketika gua pindah, gua berubah sendiri-sendirinya. Jadi memang nggak bisa berubah total, nggak bisa berubah drastis. 2006, 2007, gua kan dibimbing tuh terus memang posisinya gua beda-beda kan ya. Gua dibimbingnya tuh ketika di PT tersebut gua kebimbing berubah sedikit demi sedikit, memang secara total nggak langsung. 2013 ketika gua udah punya tujuan hidup, ketika gua pindah ke Bogor kan gua punya tujuan hidup tuh. Iya. Gua pengen ngangkat keluarga, minimal punya rumah sendiri, benar kan? Nah, ketika udah punya tujuan hidup, tahun 2014 gua dapat punya rumah sendiri. Nah, di situ bikin tujuan hidup yang lain. Jadi tujuan hidup tuh nggak cuma satu, harus banyak. Dan kalau bisa tujuan hidup tuh yang keluar dari apa ya, pemikiran lah, batas pemikiran tuh. Gua pengen tujuan hidup gua tuh pengen ke Amerika Serikat. Ketika lu udah nyampe dari ke Amerika Serikat, masa iya udah nggak punya tujuan hidup lagi yang lain kan? Berarti tujuan hidup tuh harus banyak, tapi fokus ke salah satunya. Gitu. Mungkin gua pribadi seperti itu. Karena Kalau untuk sekarang ya, sorry, mungkin kan di travel nih, ya kan? Iya. Di travel dari tadi pengalaman lu kan udah berjibaku lah dari zaman dulu gimana gitu kan, susahnya kayak gimana. Dari lu awal bangun travel sampai sekarang timnya udah berapa nih? Sekarang udah 10 orang. 10 Sebenarnya 10 orang. 10 orang. Yang tadinya Lumayan. cuma sendiri, nambah lagi. Sekarang satu nambah terus sekarang udah 10 orang. dulu gue sempat ikut. Ini Lumayan. sebenarnya nih mantan juga, mantan travel nih. Mantan. Tapi nggak ada mantan sih buat kita tetap aja hubungan baik. Asik. Jadi nggak ada sekatan. Nggak ada sekat. Mungkin terakhir nih, gue selalu nanya. Di Cipta Cerdas Mandiri ini kurang lebih ada 50 orang. Gue pengen tahu, kita kan selalu berbicara tentang, oh di sini lingkungannya positif, bagus dan lain sebagainya. Menurut lu nih, buat berdua deh, orang yang nggak lu suka, Enggak, gua suka. maksudnya nggak yang lu suka itu pun ada alasannya, bukan serta merta ya gue nggak suka enggak gitu kan. Kayak misalnya gue nggak suka Ari karena dia siang melulu, nah itu kan dua hal yang berbeda. Gue nggak sukanya karena si Arinya datang siang, bukan gue nggak suka orangnya gitu, bukan, tapi gue nggak suka ada ininya. Ada nggak di CCM ini? Pertanyaan itu mendingan ke yang muda dulu ya. Boleh. Kalau yang tua jujur apa ya, menjaga keamanan dan kenyamanan. Enggak, kalau Ari itu dia nggak suka ke Sule, suka iseng katanya Jail. Terus gue buka aja nih semuanya, terus Kadek di podcast kemarin ke Kahas nggak suka gitu. Si Reksa apa ya, Reksa lupa tuh, ada pokoknya. Jadi ya mungkin buat cerminan kita juga buat aja. Siapa? Gua nggak suka tuh pokoknya mah, gua nggak ke perorangan ya. Pokoknya gini. Oh, per grup gitu. Nggak. Langsung Pokoknya semuanya. ada orang yang masuk ke sifat tersebut, itu gua gak suka. Ngerti gak? Jadi gini, semua orang bisa masuk ke sifat tersebut, tapi gue yang paling gak suka ketika gue temenan sama dia terus gue dibohongin, terus gue kayak yang dibohongin, kayak nusuk dari belakang, itu yang paling gue gak suka. Jadi ini berlaku buat semua orang. Ketika ada orang yang ngelakuin masuk ke sifat tersebut, itu gue gak suka. Kayaknya Andri pernah. Tapi sifat tersebut ya, bukan orang. Bang. Kayaknya pernah ya Andri. Oh, sering. Sering. Kalau lu Andri, Kalau
nggak suka sama orang sebenarnya kalau di sini. Bukannya gua ngadu domba, bukan, Ya, tapi ya kalau di sini untuknya sih, ya. gua kalau sama orang bukannya nggak suka ya, Hmm. sebenarnya setiap orang kan sama ya, cuma ya seperti tadi bilang sifat Sifatnya. orang tersebut Betul. yang kadang kita nggak suka. Hmm. Sebenarnya kan kalau gua pribadi di sini semuanya hampir berpikiran positif ya, punya sifat yang bagus lah. Cuma memang kadang ada beberapa orang yang sifatnya kurang bagus. Itu kalau dulu, kalau sekarang gua kayaknya udah nggak ada yang nggak suka. Kalau dulu gua nggak suka itu sama satu orang, Coba. Komar. Wah, Komar. Neng. Lu Gua dulu siapa ya? Masih Sule tuh. Wah, agak gedek tuh sama si Komar tuh. Kalau sekarang gua udah manggil si Komeng. Ya begitulah. Iya. Namanya juga sifat kan. Iya, Karena kita bisa berubah jadi lebih baik. Nah, dulu memang gua nggak suka sama si Komar. Dulu pas masih di bagian travel ya. Karena sekarang dia kan sudah di bagian kantor cabang. Jadi dia sudah pindah. Sekarang sih udah biasa sama dia lah. Udah ya mungkin dia ada perubahan Ya, juga udah gitu kan. terlupakan kalau masalah itu. Cuma memang dulu gua satu orang yang nggak suka. Kalau yang lain ya biasa aja. Gak suka sama sesepuhnya sendiri ya. Gua nggak suka sama sepupu gua. Enggak, yang pasti mah ya itu sifat. Jadi ketika dia masuk ke sifat tersebut, itu pasti nggak bakalan disukain gitu kalau gue pribadi ya. Tapi ketika dia ngejauh dari sifat yang tadi gue bilang, jauh, gue mah fine aja, nggak pernah gue musik atau apapun. Yang penting jangan masuk ke sifat itu deh, karena buat rata-rata orang sih kalau pasti nggak bakalan ada yang mau kalau misalnya udah temenan terus nusuk dari belakang gitu, secara itunya ya, ngebohongin atau dia mau apa tapi ngebohongin, nggak kalau bahasa Sunda nggak buruk berak. Kita udah nganggap dia temen atau sahabat tapi dia nggak buruk berak gitu, ngebohong. Nah itu paling nggak suka. Nah, kalau tadi kan orang yang nggak disuka. Nah, sosok yang di Smart App Indonesia ini yang lu kagumin, yang lu menjadikan contoh, teladan. Itu siapa sih? Bang Fei dulu deh. Gua salah. Gua ya yang paling gua kagumin ya pasti ya di CCM apa di luar? Di sini. Di CCM ya. Karena tadi nggak yang nggak disukai gitu kan, karena sifatnya Gini. yang lu kagumin. Kalau yang gua kagumin dikarenakan gua beranjak dari awal ya. Lu tahu kan tadi cerita gua sebelumnya di menit sebelumnya. Gua masuk ke CCM tuh karena apa kan? Ketika gua dari security dan ngeliat orang tersebut bisa berubah secara drastis. Nah, gua kan berpegang patokan ke orang tersebut. Jadi gimana caranya gua biar minimal bisa seperti dia, minimal. Tapi ya maksimal berusaha ya. Kalau bisa saya bisa melebihi dia. Melebihi ya, tapi bukan berarti melebihi itu pengen kacang lupa kulitnya, enggak. Tapi pengen bisa minimal startup sama dia bareng, satu pemikiran dan satu pemahaman. Ya memang dari Mbak Pika, owner. Kalau lu Yang paling gua kagumin ya? Ya. Ya sudah pasti lah, karena pasti ownernya. Karena mungkin kalau yang bukan syariatnya ya, syariatnya yang merubah pemikiran gua pribadi adalah ownernya. Ya bukan berarti cuma satu orang. Kalau di sini memang setiap orang juga sudah mulai berpikiran positif. Jadi memang Jadi panutan. ya sudah jadi panutan lah. Cuma memang satu orang yang jadi yang gua kagumi ya, yang gua kagumi itu ownernya, Mbak Pika. Ya sedikit pencitraan lah. Gua pengen naik gaji nih, Mbak. kayaknya naik aja nih, Mbak. Aduh, biasa. kesempatannya ditunggu nih kita nih gitu. Pencitraan. Sih kalau gua memang dari awal sebelum kesini masih di Amara pun gue sempat ngobrol sama dia ketika di Serikat ya. Gue bakalan jadi istilah tuh protect lu. Kalau dibilang gue bakalan protect lu. Kalau ada apapun nanti gue protect lu. Jadi gue tuh sebagai tamengnya, gue bakalan proteksi dia. Gitu. Karena memang dari awal tuh pemikirannya Mbak Pika ya, pemikirannya tuh selalu, mungkin gue sadarnya baru sekarang ya,
dari awal di PT Amara tuh memang selangkah dua langkah lebih dari orang-orang kayak biasanya. Itu pemikiran dia. Nah, mungkin kalau sekarang udah 6 langkah lebih dari kita gitu. Nah, mungkin terakhir nih, ada quotes-quotes nggak buat ya kata-kata positif untuk teman-teman yang mendengarkan dan menonton ini? Andri dulu dah. Hal positif ya. Terus, Untuk yang mungkin sekarang masih di arah zona bingung ya, ataupun masih lingkungannya negatif ya. Kalau kita memang punya impian untuk menjadi orang yang sukses, usahakan step awalnya adalah keluar dulu. Keluar dari zona bukan zona namanya apa, lingkungan negatif. Kita mulai membuat tujuan hidup, dan tujuan hidup itu kita tulis secara terperinci. Nah, mungkin kalau dulu gue juga nggak percaya seperti itu. Cuma itu benar atau enggak, gue nggak bisa bilang. Apakah itu benar ataupun itu salah, gue nggak bisa bilang. Di saat pengen tahu itu benar atau salah, kita coba praktekkan dan coba tulis seperti itu. Dan tidak akan instan. Ya mungkin membutuhkan waktu beberapa hari atau minggu atau bulan atau tahun, kita nggak tahu, tergantung kita pribadi. Jadi buat tujuan hidup kita, step awalnya keluar dari lingkungan yang negatif. Seperti itu. Bang Bay. habis dong quote. Gue bikin quotes. Ya paling kalau gua mah ketika lu punya impian, lu fokus ke impian lu tersebut. Ketika lu mendapat impian lu tersebut, bikin impian lain yang lebih tinggi dan lu kejar impian tersebut. Tapi dengan catatan, ya seperti tadi dibilang, lu keluar dari zona negatif. Karena ketika impian lu hidup dan lu masih tetap di zona negatif, lu nggak bakalan nyampe ke tujuan lu. Terkecuali tujuan lu negatif juga. Ya. Jadi ketika tujuan hidup lu positif, keluarlah dari zona negatif dan berjalanlah di zona positif untuk mencapai tujuan hidup yang positif. Mantap. Gokil, banyak banget nih pengalaman, ilmu yang bisa didapatkan. Pribadi gue sih kayaknya banyak juga nih yang gue ambil gitu. Untuk teman-teman yang di luar sana pun ya mungkin kita bisa ambil yang baiknya pun yang buruknya, menjadikan contoh lah agar tidak terjadi ke kita juga gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau jalan-jalan juga bisa langsung hubungin kemana nih? Boleh ke saya, boleh ke Ferry. Mantap. Jadi nomornya nanti taruh di deskripsi aja ya. Boleh. Nanti Oke, bisa tanya-tanya. dihubungin aja di bawah. Mau jalan-jalan kemanapun bisa nih nanti dianterin Bang Pre ataupun Andre. Iya. Kalau kita mah kita nggak bakalan ngejanjiin. Hmm. Kita nggak bisa ngejanjiin terkecuali dari luar memakai jasa kita dulu baru bisa terlihat hasilnya. Dicoba. Iya, coba. Jadi kita tidak menjual omongan, pelayanan kita baik, enggak. Kita nggak menjual itu. Seperti itu. Coba dulu. Coba dulu, nanti pelayanan kita seperti apa baru kerasa ketika di lokasi atau di lapangan. Itu aja sih. Jangan lupa follow Instagramnya Smart Lab Indonesia Official, sama di travel itu @promo_paket_wisata. Serta murah. Ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah. Ini baru pusing. Ada di bawah. Jangan lupa subscribe juga ya. Iya, subscribe channelnya Smart Lab Tour and Travel dan Smart Lab Indonesia. Nanti ada konten-konten menarik lagi. Terus Buat kawan-kawan juga jangan lupa di-share ke teman-temannya yang mau ikut. Ya istilahnya tuh minimal kita tuh hidup di zona positif lah. Nah kalau mau ngelihat-lihat konten-konten yang positif, yang sharing-sharing positif, ya ikutin aja ini, bagiin aja ke teman-temannya. makasih Bang Boy, makasih Bang Andri. Ya, Siap. Oke. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak banget ilmu yang kita bisa dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.